Ini saya dapat aksesnya. Oke ya. Oke, saya mulai, saya ulangi sebentar. Bahwa hari ini kita lakukan mata kuliah gabungan. Mata kuliah gabungan hari ini, Mas Antoni ini beliaunya dari sini. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa bisa eksplor, nanti bisa gantian atau caranya gimana. Yang penting komunikasinya lancar antara mahasiswa dengan narasumber. Tadi sudah saya perkenalkan, nama saya Yudi. Nah, kemudian ini ada mahasiswa-mahasiswa kami. Mahasiswa-mahasiswa kami ini mahasiswa software engineering, Mas, Mbak. Nah, mereka ini sedang mempelajari beberapa profesi-profesi yang terkait dengan software engineering, dengan harapan mudah-mudahan ketularan dengan Mas Antoni, dengan Mbak Sarifah. Bahkan saya tuh berharap bisa bekerja di sana begitu ya, anak-anak kami ini di sana gitu. Bagaimana caranya, monggo silakan dengan harapan seperti itu. Mas Antoni, Mbak Sarifah, ini mau siapa duluan? Mas Antoni atau Mbaknya? Dimulai dari saya dulu ya, Pak ya. Baik. Oke, untuk waktu dan tempat kami persilakan Mas Antoni, silakan. Baik, saya izin share screen dulu ya, Pak Yudi. Ya, apakah sudah bisa atau bisakah? Sebentar, saya coba dulu. Ya, kalau tidak saya akan coba confirm ke bisa. Oh, bisa. Oke, bisa ya, sudah masuk. Bisa, alhamdulillah. Oke, silakan Mas. Baik, selamat pagi Pak Yudi, Mbak Syarifah, dan teman-teman dari Telkom University ya. Ini mata kuliah keprofesian rekayasa perangkat lunak. Saya dapat info dari semester 6 ya. Betul. Mungkin sudah tingkat 3. Nah, jadi mungkin lebih nyambung nanti kalau kita bahasannya agak lebih sedikit dalam gitu ya Pak ya. Oke, selamat datang. Perkenalkan, kita di sini ada dua. Saya Antoni sebagai sistem analisnya. Pengalaman kerja dua-duanya sistem analis ya, di tempat sebelumnya RC Elektronik juga. Kemudian sekarang di Tekno Infinity, dan saya lulusan ITHB Bandung. Di sini ada rekan saya Mbak Syarifah, lulusan dari TELU juga Pak. Experience-nya ada di Bandung Tekno dan di Tekno Infinity. Mantap. Kita berkolaborasi kampus ya berarti. Betul sekali Pak. Oke, singkat saja tentang Tekno Infinity, itu merupakan sebuah perusahaan IT. Jadi kita didirikan tahun 2012. Secara singkat, kita jadi PT di tahun 2018. Kemudian di tahun 2021 kita bekerja sama ya, joint venture dengan Proxys. Proxys ini juga sebuah ekosistem yang sangat luas ya. Ini kita bilangnya ini Proxys Universe. Jadi kita ada satu di antara universe-nya Proxys. Kita berkolaborasi dengan banyak sekali unit bisnis di Proxys. Proxys itu apa? Secara singkat sebuah company consulting di Indonesia, dan tentu klien-kliennya pun sudah sangat banyak ya. Nah, ini lebih detailnya lagi, kita di bagian atau grupnya Proxys IT. Di sini ada Tekno Infinity, kita sebagai software development. Oke, jadi Tekno Infinity itu ya ini servisnya kita. Kalau dalam SDLC ya kita pakai Agile Development, juga pasti teman-teman juga sudah sangat sering mendengar Agile Development itu apa. Kemudian kita juga menerima project base, jadi kita sediain layanan buat software ya atau perangkat lunak itu sesuai dengan kebutuhan dari usersnya atau company-nya. Kemudian kita ada managed service juga, jadi ada pengelolaan dan maintenance terkait IT, database, server, dan lain-lain juga kita bisa kelola. Dan terakhir kita di sini ada design service, karena Tekno Infinity punya divisi sendiri, tim UI UX, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut di minggu depan mungkin ya. Kemudian ini beberapa klien kami, klien Tekno Infinity lebih tepatnya, mulai dari ada Puskesnya TNI, sampai di Auto 2000 ada Kominfo, ada Asuransi Jasindo, ada PRPP juga yang mungkin belum masuk ke sini ya karena baru selesai. Ada Kementerian Dalam Negeri juga. Jadi memang rata-rata di sini kalau teman-teman lihat banyaknya BUMN ya, yang dimana BUMN itu sudah pasti
proyeknya agak panjang-panjang biasanya ya. Tidak dalam 3 atau 6 bulan tuh selesai, biasanya seperti itu. Iya, setuju, setuju. Oke, saya mungkin mulai dari sistem analis ya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, sebagai sistem analis itu kita pasti merancang atau mengimplementasi solusi teknologi. Fokus sistem analis, poin pertama itu adalah merancang. Jadi kita mendesain, tapi bukan dalam desain UI UX ya, beda ya desain UI UX dengan desain sistem. Kalau desain sistem itu teman-teman mungkin sering dengarnya adalah ERD, use case, data flow diagram. Nah, itu yang kita rancang. Itu kita rancang dari mana? Tentu dari ada requirement dari user. Jadi sebelum kita merancang, kita pasti ada kick off meeting dulu, menentukan sih sebenarnya ya. Kita goalsnya mau bikin aplikasi apa sih? Contoh yang tadi di PRPP dan Jasindo itu projectnya kita buat terkait risk management. Jadi memanajemen risiko berdasarkan standar nasional Indonesia ya, ISO 27.000. Nah, itu kita tanya dulu ke kliennya atau usersnya, kira-kira kita mau bikin aplikasi apa, goalsnya seperti apa, baru dari situ kita merancang IRD-nya, use case diagramnya, DFD-nya, dan lain-lainnya. Nah, itu proses cukup panjang juga ya, karena nggak cuman sehari 2 hari kita ketemu klien, tiba-tiba langsung ketemu, oh aplikasinya seperti ini ya, udah fix. Itu sangat jarang sekali dalam prakteknya. Jadi kita mungkin bisa habis waktu sekitar seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan ya untuk membuat fondasi. Karena kalau fondasinya ini nggak kuat, nanti kasihan teman-teman dari tim lain. Contohnya adalah mungkin di sini banyak yang mau jadi programmer, itu nanti kasihan. Karena requirement-nya berubah-berubah terus, itu menjadi sebuah gap ya. Karena waktu yang kebuang jadi sayang. Sebenarnya mungkin kita bisa selesaikan 1 tahun, jadi molor 1 tahun 1 bulan karena mungkin requirement-nya yang belum pakem. Nah, itu poin utama ya sebagai sistem analis adalah membangun fondasi dari sebuah sistem itu yang matang seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak matang, kita belum berani kasih ke tim developer, bahkan tim front end, ada tim UI UX-nya juga. Nah, kemudian setelah kita meet the requirement dengan klien, kita rancang tadi ya, kita rancang, kemudian mungkin tahap berikutnya adalah kita ngobrol dengan tim UI UX. Jadi masih dalam implementasi mockup ya, desain mockupnya dulu nih. Di desain mockupnya ini itu pun tidak sehari 2 hari selesai. Setelah mockup selesai, kita kembalikan ke klien, biasanya seperti itu ya. Kita cerita, Pak, kira-kira nanti mekanisme untuk menginput data, view data, dan lain-lainnya itu seperti ini. Karena kalau hanya digambarkan dengan use case dan ERD, biasanya klien nggak ngerti. Nah, itu salah satu juga job desk sistem analis sebagai jembatan ya, antara tim developer dengan klien. Jadi kita ngasih tahu klien tapi tidak dengan bahasa programmer. Karena mereka pasti 90% tidak akan nyambung ya. Iya. Jadi harus dalam bahasa manusia yang bisa dipahami gitu ya, seperti itu. Jadi setelah tadi mockup selesai, kita kasih ke klien mekanisme input data dan lain-lainnya. Pasti masih ada revisi, itu sudah pasti ada revisi karena klien sebenarnya itu revisi ada karena mereka belum kebayang ya. Nanti setelah jadi back end-nya atau front end-nya lebih kebayang lagi. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita sebagai sistem analis ya bekerja sama dengan banyak tim. Salah satunya tadi sudah disebutkan juga ada UI UX. Kita diskusi barengnya terkait apa? Biasanya itu setelah sistem analis bertemu klien, kita tahu goals-nya, kita bahas dengan tim UI UX, kira-kira bagaimana tampilannya, experience nanti mereka menggunakan aplikasi itu bagaimana, itu pun nanti ada research-nya sendiri nanti di divisinya atau timnya UI UX ya.
Kemudian setelah tim UI UX selesai, secara singkat kita akan masuk ke diskusi antar tim FA atau tim front end, karena apakah memungkinkan kita realisasikan ya, karena desain yang terlalu rumit pun malah nanti juga membuat repot dalam isian data untuk usernya ya. Jadi experience juga harus dijaga, kemudian juga nanti tim FA akan mengimplementasikan dari desain tersebut. Kemudian terakhir masuk ke bagian tim developer atau tim back-end-nya. Itu pun kita diskusi, kita akan ada checkpoint tiap hari terkait update progress dan lain-lainnya. Seperti itu. Itu jadi secara sekilas ya tanggung jawab sistem analis. Ini di sini teman-teman kalau ada yang mau langsung nanya silahkan. Jadi tidak usah sampai menunggu PPT-nya selesai ya. Jadi dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya langsung angkat tangan. Harusnya sih ini di sini kelihatan ya di Zoom-nya kalau ada yang angkat tangan. Jadi langsung komunikasi saja langsung ya, tidak Ya, usah. boleh Pak. Jadi ya. Oke, buat mahasiswa silakan ya. Tadi sudah diinstruksikan oleh Mas Antoni seperti itu. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung interupsi begitu. Silakan. Oke, lanjut silakan Mas Antoni. Nah, tim terakhir bukan tim terakhir, justru technical writer ini nanti yang akan mengikuti proses yang sama dengan sistem analis, tapi tadi beda poinnya, bagaimana sistem analis membuat fondasi yang kuat sampai nanti bangunannya jadi gitu ya. Analoginya seperti itu. Nah, di sini juga nanti ada Mbak Syarifah yang akan menjelaskan poin penting sebagai technical writer. Silakan Mbak Syarifah. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kalau dari saya sebagai technical writer itu yang pertama tuh proses pendokumentasian teknis terkait pengembangan aplikasi perangkat lunak. Nah, itu tuh seperti pembuatan SRS, terus kemudian BRS, itu yang dilakukan oleh technical writer. Itu ntar ada kerjasama dengan SA juga untuk proses pembuatannya. Di dalam SRS itu ntar ada proses pembuatan diagram-diagram terkait yang bisa menunjang untuk pembuatan aplikasinya juga. Kemudian untuk pendokumentasian penggunaan sistem atau aplikasi itu tuh seperti pembuatan user manual yang nantinya setelah proses aplikasi udah selesai, kita sebagai technical writer ntar membuat user manual dari aplikasi tersebut untuk membantu si klien untuk memahami proses itu aplikasinya. Kemudian ada laporan teknik project. Nah, itu nanti berupa pelaporan teknik, beberapa teknik, semisal ada setelah pembuatan aplikasi ada testing bersama dengan klien juga, ntar ada pembuatan test case-nya juga, itu bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh technical writer juga. Kemudian melakukan koordinasi dengan tim terkait. Kita juga bekerja sama dengan tim UI UX juga, tim SA juga, sama tim programmer untuk pembuatan pendokumentasian juga. Udah. Next. Kemudian untuk kolaborasi dari technical writer dengan tim itu tadi kan udah disebutkan ada 3 tim, ada tim UI UX, SA dan programmer juga. Itu ada proses kerjasama dalam pendokumentasian pengembangan aplikasi yang berupa tadi BRS dan SRS juga, yang BRS yang nantinya isinya adalah flow proses dari aplikasinya. Kemudian ada pelaporan MOM ke stakeholder begitu rapat selesai. MOM itu adalah minutes of meeting, itu isi dari rapat. Nah, itu tuh dari hasil meeting itu nanti dilaporkan ke masing-masing tim. Kemudian ada koordinasi dengan tim terkait dalam rangka pembuat dokumentasi. Itu juga nanti proses pembuatan, jadi lebih ke pembuatan dokumentasi untuk
proses penunjang aplikasinya. Next. Oke, thank you Mbak Syarifah. Kalau sebagai sistem analis ya, jadi kolaborasi itu lebih ke arah general dalam artian kita kolaborasi dengan seluruh tim atau divisi dari Tekno Infinity. Di sini ada UI UX, ada FE, ada technical writer, dan terakhir ada klien kita sendiri ya. Jadi tadi terkait dengan UI UX kita mengidentifikasikan solusi terbaik untuk sebuah software dalam scope atau bidang di interface dan experience nanti user. Nah, itu kita kasih solusi terbaik, tentunya perlu ada research. Jadi itu tadi tidak sehari 2 hari kita bikin mockup selesai langsung diterima oleh klien. Itu sangat jarang sekali dalam realnya ya. Karena kita ingin memberikan solusi yang terbaik supaya user pun ketika menggunakan aplikasi yang di-develop oleh Tekno Infinity ini puas, dalam artian sesuai dengan tujuannya. Kemudian juga penggunaannya enak gitu ya, dalam artian friendly kalau kita ngomongin UI UX. Kemudian baru kita merancang software bersama dengan tim developer. Di sini ada FE dan BE. Kesulitan atau tantangan ya sepertinya ya. Tantangan kita ketika develop sebuah sistem sebenarnya cukup banyak ya. Cuman yang paling sering terjadi adalah ketika FE dan BE ini dia belum atau mungkin ya belum memahami flow-nya. Nah, itu kita sebagai sistem analis itu harus menjelaskan. Jadi kita bahasanya pun beda dengan bahasa kita menjelaskan ke klien ya. Secara flow proses bisnisnya itu beda. Ngomong dengan tim FE dengan ngomong tim BE itu beda, tapi goalsnya tetap sama, membuat software aplikasi A misalkan. Nah, itu tadi ya, tadi sistem analis jadi menjebati antara user dengan tim developernya. Kemudian tadi kita juga melakukan dokumentasi software ya dengan tim technical writer. Mendokumentasikan ini tantangannya adalah bagaimana orang yang tidak membuat dokumentasi tersebut itu mengerti apa yang kita maksud. Kalau yang bikin pasti mengerti kita maksudnya apa, atau mungkin tim kita sendiri, tim internal Tekno Infinity, kalau baca dokumentasi itu 99% pasti ngerti. Tapi tantangannya adalah bagaimana dokumentasi tersebut kalau sudah keluar dalam artian ke pihak klien atau dibaca oleh eksternal lainnya ya, itu dia paham mulai dari login sampai nanti logout lagi gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga sebuah tantangan karena ya karena kita sebagai pembuat dokumennya kita pasti ngerti-ngerti saja. Tapi bagaimana supaya orang lain tuh bisa baca dan mengerti apa yang kita maksud di dokumentasi tersebut. Karena kalau salah arti persepsinya beda ya dengan klien, kadang-kadang seperti itu. Kemudian terakhir sebagai SA juga kita kolaborasi dengan kliennya, dengan usersnya juga. Pertama kita ada training. Mungkin teman-teman lebih sering dengarnya ada UAT ya, user acceptance. Kita menilai apakah fitur-fitur yang dibuat oleh tim Tekno ini sudah sesuai dengan tujuan dan goals-nya itu. Dan terakhir baru kita nanti ada implementasi software-nya ya. Itu kita ada maintenance selama 1 tahun, jadi jaminan atau garansi untuk bug fixing ya. Jadi mungkin teman-teman juga sudah sering dengar terkait tentang bug fixing. Jadi tetap kita akan maintenance juga setelah implementasi. Rata-rata setahun permintaannya seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman di sini kebanyakan dari jurusan FPL ya. Kemungkinan udah punya bayangan, gambaran apakah sudah pasti ingin menjadi developer atau mau pindah geser sedikit ya. Jadi gesernya nggak banyak kok, karena saya juga dulu di kuliahan juga belajar ngoding, juga belajar UI UX juga belajar. Jadi bukan banting setir, jatuhnya lebih ke arah geser sedikit. Apakah memang ingin mencoba jadi SA? Kira-kira seperti apa tantangannya? Mungkin monggo silakan kalau mau ditanyakan.
Oke, Mas Antoni. Ini sebentar ya, saya bertanya ke beliaunya. Halo, Leonardo R. Sitanggang, R-nya Raden ya. Halo, Leonardo. Leonardo mau bertanya langsung atau gimana nih? Atau saya bacakan? Saya baca. Saya baca aja. Harusnya langsung aja ya. Jadi biar ke record ya. Kemudian apa? Jadi kenang-kenangan lah ya. Nanti kalau saya sudah nggak di sini gitu ya, dan seterusnya, jadi ada kenang-kenangan lah minimal suaranya gitu ya. Oke deh, saya bacakan. Selamat siang Pak Bu, saya ingin bertanya, untuk pembuatan user manual akan dilakukan setelah semua fitur telah selesai dikembangkan gitu ya, setelah semua fitur dikembangkan dan sudah di tahap production, atau boleh dicicil tiap kali sebuah fitur telah selesai dibuat dan lolos testing di tahap staging. Oke, tanda tanya tuh. Nah, dan apakah user manual ini juga harus divalidasi ke klien? Terima kasih. Monggo silakan Mas Antoni, Mbak Syarifah atau gimana? Silakan. Ini mungkin cocoknya sama Mbak Syarifah nih ya, yang sudah Oke, manual oke. book ini nih. Silakan, Mantap. Mbak. Monggo silakan. Baik, terima kasih ya atas pertanyaannya dari Mas Leonardo. Izin saya menjawab ya. Untuk user manual itu bisa dilakukan, bisa dicicil di tiap kali sebuah fitur telah selesai. Jadi setiap fitur telah selesai itu kita bisa nyicil buat pembuatan user manualnya, agar setiap menghemat waktu untuk menyelesaikan si user manual tersebut. Nah, kemudian untuk user manual itu harus dilakukan validasi ke klien agar klien tuh udah paham untuk isi dari user manual tersebut. Jadi biar nanti klien tidak bingung untuk proses proses pengerjaan si aplikasinya itu gitu. Oke, cocok atau tidak begitu ya? Iya, cocok atau tidaknya gitu. Oke, oke, Terima kasih. oke, oke. Masih ada penjelasannya, Mbak Syarifah? Eh, Cukup, Sudah cukup. cukup. Oke. Ini ada lagi atas nama Rizky Ramdan Nugraha. Rizky Ramdan Nugraha to everyone ya. 1.253 PM. Pertanyaannya seperti ini. Adakah requirement tertentu untuk menjadi SA, menjadi sistem analis atau technical writer? Dan apakah ada portofolio tertentu yang harus dimiliki? Nah, sepertinya Rizky Ramdan ini sedang membidik. Saya akan jadi sistem analis ataupun technical writer. Pokoknya saya akan ke sana. Ya, amin, amin, amin. Silakan, Mbak, Mas. Oke, mungkin yang ini saya bantu jawab ya. Selamat Oke. pagi, Mas Rizky. Adakah requirement tertentu untuk menjadi sistem analis atau TW? Portofolio seperti apa? Oke, saya ngomong mungkin secara general aja ya. Sebagai sistem analis, kalau teman-teman mungkin juga sekarang udah semester 6 ya, tingkat 3. Mungkin juga sudah ada beberapa yang buka job portal ya Pak ya. Pasti. Sudah ada yang buka job portal karena sudah mau tesis dan nanti sudah mau tugas akhir, kemudian nanti lulus dan bekerja as a profesional seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat di job portal, ini saya coba bahasnya sistem analis dulu dan mirip-mirip terkait dengan technical writer ya. Portofolionya biasa diminta kita sudah melakukan 1-2 aplikasi yang sudah terimplementasi. Itu skalanya bebas sebenarnya ya, mau yang menengah atau yang lebih luasnya lagi skopnya. Itu sih rata-rata kalau teman-teman lihat di job portal requirement-nya ya, berarti ya requirement job days-nya seperti itu, 1-2 aplikasi yang sudah terimplementasi di klien kita. Itu yang paling basic-nya. Nah, kemudian yang kedua yang paling banyak kalau saya perhatikan adalah sebagai SA dan TW juga ya, ini karena mirip memang. Kita bukan artian dalam arti jago ngoding, tapi tahu bahasanya. Setuju. Bukan berarti kita benar-benar blind atau buta terhadap bahasa pemrograman. Kita memang nggak jago ya.
kita memang nggak jago, mungkin teman-teman RPL ini lebih banyak knowledge-nya terkait ngoding, tapi kita tahu function-function apa saja, trigger-trigger apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi, kita tahu. Dan kalau dalam artian simpelnya kita bisa baca, kira-kira seperti itu ya, kita bisa baca, tapi belum tentu bisa menulis. Nah, itu. Nah, teman-teman di sini sudah pasti lebih jago menulis ya. Jago menulis. Jadi requirement yang paling simpel kedua adalah kita mengerti bahasa pemrograman, rata-rata seperti itu, tapi tidak mencari yang bisa ya. Cuman nice to have sekali ketika kita menjadi sistem analis atau technical writer bisa menulis juga seperti itu ya. Oke. Karena akan sangat membantu juga. Jadi saya pun kadang-kadang kalau ngobrol dengan tim FE dan BE itu ya bahasanya juga ada bahasa-bahasa sedikit technical. Ini nanti di-join dan lain-lain seperti itu ya. Itu juga lebih merupakan. Jadi kita tahu dasarnya sebagai SA atau sebagai technical writer, kita tahu dasar terkait bahasa pemrogramannya. Oke. Mungkin izin Pak Yudi, Ya. bawahnya ada satu pertanyaan juga yang menyerempet ya. Jadi apakah SA ini cocok untuk orang yang nggak suka ngoding? Ini dari Pak Rizky. Oke, masih sama nih dari beliaunya. Ya, dari Mas Rizky ini. Dulunya pun saya menanyakan hal yang sama, Mas Rizky, ketika saya mengikuti webinar juga. Waktu saya semester 6, semester 7, semester 8, ketika saya mengikuti webinar, ini adalah pertanyaan yang saya tanyakan juga waktu itu ke narasumbernya. Ya mengutip juga, sebenarnya dibilang cocok untuk yang nggak suka ngoding, jujurnya 80-90% cocok, Pak. Oh gitu ya. 80-90% cocok karena memang kebetulan saya jurusan dari SI ya, sistem informasi. Di sistem informasi itu kita lebih belajarnya general ya. Jadi memang secara bisnis kita belajar itu tadi ada communication dan lain-lainnya. Dengan klien pun kita juga belajar sedikit terkait UI UX. Jadi kita juga paham tentang user friendly, experience user menggunakan aplikasi bagaimana dan lain-lain. Sama dulu pun saya di SI pun belajar pemrograman dulu sih masih menggunakan NetBeans ya, Java dan PHP juga. Pun saya juga belajar. Jadi memang di SI saya belajar banyak divisi ya, dalam artian banyak divisi tapi sedikit-sedikit. Jadi porsinya kalau kulit tuh hanya kulit luarnya aja, cuman banyak bidang yang informasinya dapat. Jadi pertanyaannya apakah cocok, saya masih bisa bilang jawab kalau saya dari SI kebetulan ya. Saya dari SI, jawabannya cocok sebagai SA karena kita kolaborasi dengan banyak tim yang kita pelajari. Cuman mungkin balik lagi ya, sebenarnya kalau teman-teman memang sudah di RPL dan memang kuatnya di bagian situ ya, itu juga sangat dicari orang-orang yang memang kuat di bagian BE atau FE ya sebenarnya. Jadi kalau dari lapangan kerjanya nanti ke depan untuk developer itu maupun FE, BE ataupun database engineer itu banyak nanti ya. Database engineer, data analitik, cabangnya banyak. Itu yang dicari sebagai profesional itu sangat banyak justru. Karena memang butuh banyak ya dalam sebuah proyek itu, tidak hanya 1-2 orang yang mengerjakan tapi ada beberapa tim. Jadi sebenarnya kembali lagi ya, kalau teman-teman memang sudah kuat di itu tadi ngodingnya gitu ya. Itu lanjutkan sebenarnya. Iya. Oke. Seperti itu. Oke. Sebelum lanjut saya tuh masih ingin confirm saja di RPL, katakanlah di software engineering itu ada sebuah dokumen yang katakanlah yang harus dianut ya, dokumentasi itu yang bernama SKPL atau SRS yang tadi disebutkan oleh Mbak Syarifah. Nah, Mbak Syarifah, kalau yang di tempatnya Mbak Syarifah itu apakah dokumentasi SRS-nya mengikuti
langsung plek-plek gitu ya dari format itu, ataukah disesuaikan atau bagaimana nih? Outline-nya terutama, Mbak. Baik Pak, untuk outline-nya kita tuh ada template-nya sendiri Pak untuk isi dari outline SRS-nya. Nah, itu nanti mengikuti dari template yang udah disediakan Pak biasanya. Oke, kesimpulannya jadi ada template yang standar yang sudah dirujuk, kemudian dilakukan di penyesuaian oleh tempatnya Mbak Syarifah dengan Mas Antoni, gitu ya? Benar Pak. Oke, paham. Oke, semoga tidak salah paham. Jadi tidak plek harus IEEE sekian gitu ya, harus terisi gitu, tidak juga ya, tapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing project dan tempat. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Syarifah. Oke, selanjutnya ini atas nama Dava Akilah. Dava Akilah to everyone juga ya. Ini pertanyaannya sebagai berikut. Izin bertanya Kak, untuk menjadi sistem analis atau technical writer, apa saja skill yang harus dikuasai untuk menjadi SA atau TW yang proper? Nah, silakan. Siapa dulu, Mbak Syarifah atau langsung gimana? Silakan, Mbak. Enggak, Mbak Syarifah. Oke, baik. Tadi pertanyaan dari Mas Beliaunya Dava ya, Dava Iya, Akilah. Dava Akilah, ya. Untuk yang jadi technical writer yang skill yang proper itu, kalau menurut saya ya, itu tuh bisa untuk melakukan proses pendokumentasian dari aplikasi gitu. Terus lebih ke untuk kemampuan menulis gitu juga, karena ntar dari kemampuan penulis itu bisa diimplementasikan ke proses pembuatan user manual juga. Terus ada pembuatan dokumen, jadi lebih ke dokumentasi yang dibutuhkan untuk proses pendokumentasian aplikasi gitu. Ya. Oke. Ada tambahan lagi, Mbak Syarifah? Ini Mas Antoni muncul lagi. Ya, mungkin bisa ditambahkan buat Tadi bagian mungkin technical writer ya. Kalau sebagai SA, skill yang harus dikuasai. Oke. Ini saya kembali lagi ya. Kita melihat secara general kebutuhan di perusahaan-perusahaan juga. Jadi secara general dan secara umum ya. Rata juga kembali lagi kalau teman-teman lihat job portal ada beberapa yang skill yang mereka minta. Nah, ini kalau rangkuman secara saya pribadi ya. Rangkuman saya secara pribadi, research pribadi di job portal, requirement-nya itu kita ini bahas yang ini ya, hard skill-nya dulu ya mungkin ya. Oke. Nah, hard skill-nya ini ada yang mayoritas minta bisa SQL, karena beberapa perusahaan mungkin belum ada database engineer-nya ya. Jadi kita pun diminta atau diwajibkan kita juga bisa mengoperasikan SQL query-nya. Mungkin kalau saya secara pribadi untuk saat ini mungkin masih belum yang advance sekali, tapi cukup sekali untuk bisa narik data, bisa dari report juga ke klien. Jadi SQL menjadi salah satu skill yang wajib sebagai SA. Kemudian pembuatan diagram, banyak sekali diagram ya yang perlu dibuat dalam satu aplikasi. Mungkin juga teman-teman udah banyak lihat contohnya di perkuliahan, yaitu di ERD, use case, activity diagram, data flow diagram, dan lain-lain. Itu juga menjadi sebuah hard skill ya yang perlu kita bisa sebagai SA dan TW tentunya. Kemudian itu dari hard skill nih. Dari soft skill, rata-rata bukan rata ya, 99% semua company mencari yang bisa melakukan komunikasi dengan klien pastinya ya. Karena kalau kita nggak nyambung sama klien itu sudah menjadi ujung tanduk yang salah nanti kan. Klien minta A, sebagai SA kita ngomongnya jadi B gitu kan ke tim internal, nah, nanti malah lebih bahaya lagi tuh nanti ya.
Jadi itu salah satu soft skill yang 99% company cari adalah komunikasi. Kemudian di beberapa company, tapi masih dalam artian mayoritas, itu melakukan manajemen timeline ya. Jadi kita juga memantau memantau tim-tim yang ada di internal kita untuk waktu pengerjaannya apakah sesuai dengan waktu yang ditentukan dan budget ya, karena pasti waktu dengan budget atau sorry itu saya uang itu sangat relevan sekali. Jadi tidak ada pembuatan aplikasi yang mintanya cepat, bagus tapi murah, itu tidak ada. Minta aplikasi yang murah tapi mahal, ya itu bisa cepat ya. Jadi itu 3 itu pasti akan selalu terbalik ya. Selalu ada saja yang perlu kita monitoring. Itu menjadi salah satu soft skill yang dibutuhkan. Kemudian selain tadi komunikasi, kemudian manajemen timeline waktu, kita juga secara soft skill lagi ya, kasarnya itu mengatur ekspektasi klien. Jadi ya ini mungkin sama dengan poin pertama, mirip ya. Jadi terkadang tuh klien saat pertama kali ekspektasinya tuh liar ya, dalam artian kemana-mana. Dalam mereka ingin buat aplikasi itu ekspektasinya tuh wah, mikirnya mungkin ini bisa otomatis jadi kayak robot dan lain-lain gitu ya. Padahal mungkin budgetnya hanya sekian. Tapi wah, ini mungkin bisa jadi otomatis, bisa mungkin melebihi Excel. Nah, sampai saat ini pun saya masih mengakui Excel itu sebuah software yang powerful ya. Hebat. Iya kan, Excel itu menjadi sebuah aplikasi ya, sebagai software lah. Itu powerful sekali, tapi ya kadang klien mintanya lebih advance dari itu. Pak, bisa nggak? Atau Mas, bisa nggak kira-kira kalau kita nggak nginput data nanti bisa keluar hasilnya? Ya tentu tidak bisa. Itu AI pun kan, artificial intelligence pun tetap butuh inputan data yang sangat banyak sehingga dia mengeluarkan output yang diharapkan ya. Mungkin kayak sekarang kan GPT dan lain-lain itu kan pasti mereka ada inputnya dulu. Nah itu yang kadang klien tuh ekspektasinya saya sebut liar ya. Oke. Jadi itu salah satu soft skill yang dibutuhin juga SA. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau misalnya kejadiannya seperti itu, ada sebuah requirement di luar dari apa ya? Kalau katakanlah ada suatu kontrak ya, kontrak pembuatan harus apakah sudah terbentuk atau belum? Ini belum. Nah itu kalau ada yang di luar area requirement yang sudah disetujui antara klien dengan developer, bagaimana Mas? Di Proxys. Menarik Pak. Saya coba bahas dalam kontrak ya. Jadi biasanya dalam kontrak itu kita sudah yang pertama goals atau achievement dalam sebuah aplikasi sudah harus tertera ya. Ya, betul. General. Kemudian sebelum kontrak itu sign off atau tanda tangan, kita meluangkan waktu 1, 2, 3 hari untuk kita coba breakdown fitur secara generalnya dulu memang. Jadi belum sampai sedetail WBS ya, work bed dan strukturnya belum sejelas itu, tapi dalam kontrak awal kita sudah punya secara umum fitur-fitur yang nanti akan kita develop di aplikasi A, misalkan seperti itu. Nah itu sign off nih. Kemudian itu tadi ya, karena klien-klien kami ini kebanyakan BUMN, project jangka menengah lah ya, jangka menengah, jangka panjang. Menengah dan panjang ya. Iya, menengah dan panjang, jadi bisa sampai 1-2 tahun, 1,5 tahun, paling cepat pun itu 9 bulan. Itu yang paling cepat. Nah, itu memang saya bisa bilang tadi 80-90%. Karena selama setahun tersebut gitu ya, jadi saya buletin aja, selama setahun tersebut mungkin ada beberapa proses bisnis di klien kami yang berubah. Seperti itu ya. Jadi nggak selalu sama proses, misalkan saya simpel aja, mungkin proses jual barang gitu ya, nggak mungkin selalu sama dalam kurun waktu setahun. Mungkin ada proses yang ditambah atau yang dikurang gitu ya dalam proses jual beli barang, let's say seperti itu. Nah,
Kalau misalkan dari kontrak pertama yang tadi disepakati itu ada yang keluar dari fitur atau ada tambahan fitur, itu kita pakai dokumen pendukung yang namanya change request, Pak. Jadi mirip dengan kontrak tapi perpanjangannya mungkin bahasa umumnya addendum mungkin ya, atau Ya, change request juga umum sih. Nah, itu semacam kita addendum. pakai dokumen itu. Oke. Kita pakai dokumen itu untuk sebagai pendukung bahwa memang ada kebutuhan baru dikarenakan proses bisnisnya yang berubah, ada tambahan fitur ABC misalkan, Oke. waktu pengerjaannya berapa hari, berapa lama itu nanti serta dengan budgetingnya seperti apa itu nanti kita menggunakan change request. Begitu Pak Yudi. Oke, mantap. Berarti ujung-ujungnya ada efek ke budget dong, ya kan? Betul. Tuh. Oke. Sama berarti Mas. Sama saya pun. Sama dengan Pak Yudi berarti ya, Pak. Sama berarti ada ngefek-ngefek ke budget ya. Oke deh. Betul. Oke, mantap. Sama Mas. Oke. Kemudian ini setelah Dava ada atas nama beliaunya ini bernama Fauzan Reda Arnanda ya. Izin bertanya melalui chat Kak. Oke, dikarenakan sedang di perjalanan. Oke deh. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita sebagai SA untuk memvalidasi atau memastikan bahwa diagram gitu ya, diagram ERD dan UML yang sudah kita buat sudah benar. Kebetulan TA Capstone saya sebagai beliaunya ini TA Capstone Pak. Jadi semacam tugas akhirnya ke Capstone sebagai sistem analis. Monggo silakan. Oke. Bagaimana memvalidasi? Ya, intinya memvalidasi. Apakah diagram-diagram ERD atau UML ini sudah benar enggak sih? Begitu. Oke, ya. Actually ini saya coba berbicara sebagai praktisi ya. Ya, tapi semoga bisa membantu TA-nya nanti. Untuk validasi ini ketika kita setelah tadi diagram-diagram itu selesai kita develop ya, kita buat gitu ya di Draw.io dan lain-lain, Lucid Chart dan lain-lain ya. Itu nanti validasinya kita bawa ke klien tapi dengan cara pembahasan yang berbeda ketika kita ngomong dengan programmer. Itu yang poin pertamanya. Nah, cara memvalidasinya actually sebenarnya pertama saya dan tim SA di Tekno Infinity juga biasanya kita kasih info dulu, notasi-notasi itu artinya apa, karena kebanyakan ya klien atau user-nya itu nggak tahu notasi-notasinya ya. Kalau proses, kalau misalkan apa, bullet itu database itu ya, apa tabung itu database, kalau persegi 4 apa dan lain-lain itu kan mereka mungkin belum tahu ya. Nah, itu pertama adalah kita jelasin dulu notasinya. Notasi ini apa, notasi ini apa, notasi ini apa. Jadi supaya lebih detail, mereka jauh lebih nangkep. Nah, kemudian yang kedua, Jadi menyamakan apalagi kalau simbol-simbolnya dulu ya, Mas. betul. Ya, simbolis, sorry, namanya simbolis ya. Oke, jadi simbolis itu kita samakan dulu persepsinya. Nah, setelah itu, setelah mereka lebih paham terkait simbolis atau notasinya, kita bahas IRD, UML, dan diagram-diagram lainnya itu tidak plek-ketiplek apa yang kita tulis, tapi ada bridging-nya dulu. Dalam artian kita bikin IRD, Bu, ini ada table employee atau table user, misalkan seperti itu ya. Bu, table users ini jangan disebutin isinya nanti ini ya. Mereka nggak akan ngerti pasti. Mereka nggak akan ngerti. Yang kita jelasin adalah table users ini, Bu, nanti kita simpen data employee atau users yang bisa login ke aplikasi. Nah, itu mereka pasti akan jauh lebih jelas dibanding kita jelasin, Bu, nanti di table users ini datanya ada ID user, nama user, password user. Nah, itu mereka rata-rata sih nggak mudeng ya. Jadi kita jelasin fungsi table tersebut itu buat apa. Oke. Itu salah satu cara buat validasi. Jadi bahasanya beda dengan ya kalau ngomongnya ke programmer jelas ini nanti ID user isinya UID ya, nanti nama user varchar ya, password user nah ini dan lain-lain itu mereka pasti ngerti kalau kita ngomong dengan tim developer. Jadi simpelnya sih seperti itu validasinya. Kemudian mungkin ada satu lagi kita coba jelasin ke klien dengan ya itu tadi ya bahasa yang lebih umum aja sih sebenarnya. Yang lebih umum.
revisi lah ya. Hmm. Seperti itu. Oke, mantap. Berarti harus kita samakan dulu frekuensi antara klien dengan developer ya, nanti menyampaikan itu. Kalau tidak ya yang satu ngomong kemana, yang satu ngomong kemana. Tadi jadi ada menyamakan notasi, simbol, dan seterusnya agar beliau-beliaunya mengerti ya arti kotak, arti lingkaran, arti dan apapun itu mengenai diagramnya. Mantap Mas, itu keyword yang saya dapat. Itu yang saya dapat tangkap. Kemudian ini ada atas nama, sebentar, ini kelipet ya namanya, Muhammad Rizky Ansori ya, atas nama Muhammad Rizky Ansori. Oke, beliaunya ini bertanya, konfirmasi, permisi bertanya dari yang dipaparkan sebelumnya, sistem analis akan melakukan penentuan requirement dan menentukan harus fix atau kemungkinan berubahnya kecil. Pertanyaan saya, Kak, bukankah jika mengimplementasikan agile yang lebih menonjol perulangan dan perubahan dalam pengembangan softwarenya tidak terlalu masalah jika requirement belum sepenuhnya fix? Beliaunya ini membayangkan ada yang sprint planning dengan sprint mungkin ya, seperti itu. Nah, ini bagaimana nih solusinya? Oke. Dari Mas Muhammad Rizky. Pertanyaannya tadi terkait kalau kita requirement-nya berubah, harus fix, perubahan kecil, apakah menggunakan agile ini adanya perulangan, perubahan, dan pengembangan software ya? Apa kalau tidak terlalu masalah jika requirement belum sepenuhnya fix? Oke. Ya, kalau terkait agile, saya juga setuju dengan Mas Rizky ya. Jadi memang di agile ini kan menonjolkan adaptasi dengan lingkungan yang cepat ya. Intinya kan seperti itu terkait agile. Tapi dalam lingkup penentuan requirement yang fix ini adalah lebih ke arah scope itu tadi ya. Jadi misalkan memang sebuah klien scope-nya adalah melakukan contoh identifikasi resiko seperti itu ya. Oke, scope-nya hanya untuk melakukan identifikasi resiko, inputnya apa, nanti outputnya apa. Itu yang kita bahas dalam pertemuan dengan klien kick-off meeting. Apabila nanti, nah yang di luar risk identifikasi, karena secara umum itu nanti bisa koneksi kemana-mana ya sebenarnya ya. Bisa koneksi ke bagian governance dan compliance dan lain-lainnya sebenarnya. Itu sebenarnya sudah berbeda modul. Nah, itu yang kita batasi dengan klien. Jadi requirement-nya fix terkait identifikasi resiko dalam sebuah perusahaan, misalkan seperti itu. Tapi tidak lari-lari ke, nanti kalau kita ada resiko, apakah berkaitan juga dengan peraturan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Itu bisa saja, cuman itu sudah keluar dari skop. Nah, itu yang sebagai SA kita batasi, kita pagari supaya nggak kemana-mana itu tadi. Balik lagi ke ekspektasi company yang dalam artian liar yang bagus ya. Maksudnya mereka ingin membuat aplikasi yang sangat powerful, it's okay, tapi untuk project yang berjalan itu skopnya sampai mana? Oke. Nah, itu yang kita batasi. Tapi saya juga setuju dengan Mas Rizky, ini memang agile juga mengikuti adaptasi lingkungan yang berkembang dengan cepat itu ya. Kesimpulannya berarti saling sesuai kondisi ya, lihat kondisi ya. Jadi lihat kondisinya bagaimana nih, begitu ya. Bentar, ini siapa ya? Sudah kebaca ya. Bentar. Atas nama oke, tadi sudah saya mute. Oke, punten tadi barusan saya mute. Oke. Ini sudah. Oke, kemudian dari sini sih saya sudah mencoba merangkum peranan sistem analis dan technical writer. Nah, technical writer. Jadi kalau sistem analis dia ya kalau kata keywordnya sih komunikasi antara klien dengan server, kalau kami sebut akan selalu berubah pada saat di tengah-tengah tuh berarti ada perubahan di elicitasinya, requirement elicitation-nya berubah. Nah, dari situlah mulai kita merangkai. Kemudian tadi kata Mas Antoni ini pada saat di tengah-tengah menyampaikan permintaan klien
kita sebagai developer kita samakan dulu bahasa penyampaiannya si diagram yang sedang kita buat di dalam dokumentasi SRS. Jadi jangan sampai salah paham. Kemudian di dalam dokumentasi SRS tersebut, di SRS SDD, mungkin di software engineering itu, disitulah peranan sangat penting seorang technical writer. Nah, technical writer inilah yang mendokumentasikan awal, bagaimana nih dari awal sampai akhir mengenai deskripsi kesesuaian antara SRS SDD dan aplikasinya. Nah, mohon maaf kalau saya salah, langsung diinterupsi ya. Mohon ditambahkan nih, Mas Antoni, Mbak Syarifah, karena kan beda-beda setiap setiap company, setiap perusahaan kan dia punya ciri khas masing-masing dalam mengerjakan proyeknya seperti itu. Stop sampai sini. Saya akan bertanya lagi ke teman-teman mahasiswa. Ini dari tadi kan ada nih, terus stay tune. Namanya Rizky Ramdan Nugraha ya. Nah ini, Mas Rizky Ramdan Nugraha ini saya tunjuk harus bertanya ya. Harus Sudah, bertanya Pak. Untuk kenang-kenangan kita. Sudah Pak, di chat Pak. Sudah di chat yang tadi. Maksud saya suaranya itu loh. Suaranya itu loh. Kan merdu ya. Silakan bertanya. Apapun itu, misalnya begini, saya pancing. Mas Antoni, Mbak Syarifah, saya Rizky Ramdan Nugraha. Boleh nggak sih magang atau bekerja di sana? Bagaimana caranya? Nah gitu. Coba tanya, Mas Rizky Ramdan Nugraha. Atau gimana? Silakan. Mungkin itu sih Pak. Mungkin dari antara TA sama SA gitu. Mungkin kalau untuk jenjang karir itu gimana ya? Gitu. Oke, berarti semacam career path ya, semacam jenjang karir. Jenjang karirnya Mas Antoni sampai hingga bisa diproksis sebagaimana, terus misalnya siapa tahu nih Mas atas nama beliaunya ini Rizky Ramdan ini ingin mencoba ke SA dan technical writer seperti Mbak Syarifah. Mohon dijelaskan mengenai karir path-nya, mengenai jenjang karir sampai posisi demikian. Apakah harus melalui programmer dulu? Wah, gitu ya. Apakah harus dan seterusnya? Monggo silakan. Mbak Syarifah. Nah, Mbak Syarifah. Ya, kalau saya kemarin awal tuh langsung ke technical writer-nya langsung. Jadi nggak perlu ke apa namanya, jadi programmer terlebih dahulu atau apa terlebih dahulu. Jadi langsung technical writer dan siap mempersiapkan untuk si portofolionya itu kayak semisal yang pendokumentasian suatu aplikasi aja gitu. Oke. Berarti kalau saya bilang Mbak Syarifah ini sangat beruntung ya. I think she is the lucky girl ya. Langsung ke technical writer gitu ya. Iya. Saya juga ingin, Mbak. kemudian Mas Antoni gimana Mas? Mohon sharing Mas dengan mahasiswa kami. Ya, tadi ya terkait karir path ya. Pertanyaan tadi kalau apakah harus ngoding dulu atau enggak? Kalau saya juga pribadi belum ada pengalaman profesional programmer ya Pak ya. Jadi memang dari lulus langsung mengincar ke sistem analis. Kemudian next secara umum setelah sistem analis ya, kalau saya lihat di luaran di Indonesia lebih tepatnya akan menjadi product owner atau product manager mungkin sebutannya ya. PO dan PM, PO atau PM. Ya, betul sekali. Jadi PO atau PM ya itu juga mungkin mirip-mirip lah ya. Okay. Mungkin karir path ke situ nanti setelah jadi SA, jadi product owner, memiliki tanggung jawab yang lebih luas lagi ya mungkin ya. Oke. Mbak, ini pertanyaan saya sih. Pertanyaan saya katakanlah sebagai orang tua ya. Pertanyaan saya sebagai orang tua dan membawa anak-anak mahasiswa, anak-anak saya lah di sini ya, teman-teman ini ada berapa ini? Ada 74 membawa mahasiswa, katakanlah saya orang tuanya. Bagaimana ya caranya agar bisa katakanlah nge-approve kerjaan ke Proxys
Atau bagaimana cara misalnya ada membantu program kecil-kecil, kasih dong ke mahasiswa kami begitu, atau apapun itu, bagaimana caranya? Apakah ada semacam celah-celah untuk ke sana, Mas? Mbak? Oke, kita juga sebenarnya baru 2-3 minggu lalu, Pak. Nah, Jadi kita baru 2-3 minggu lalu ada terima sekitar 4-5 yang magang. Nah, teman-teman, ini menarik ini buat teman-teman semua, buat mahasiswa. Terus Mas, ini menarik nih Mas. Apalagi yang 2 ya, kalau tidak salah itu SMK Telkom juga. Nah, SMK Telkom itu ada yang jadi UI UX dan front end. Nah, itu sebenarnya teman-teman nanti bisa cek ya di Instagram kita, di situ ada kontaknya, @techno_infinity. Catat dong, catat. Ini saya share di chatnya. Oke. Kemudian Mas. Techno_infinity. Ya, jadi baru 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ada 5 mahasiswa magang. Untuk beda-beda divisi ya, cukup menyebar. Dapat langsung real project juga, Pak. Wah, jadi luar biasa. Langsung dapat real project juga, jadi bukan project dummy ya. Kita langsung berikan project real, memang perlu inkubasi dulu 1-2 minggu ya untuk kita lihat. Menyamakan ya. Bukan persepsi dulu, inkubasi 1-2 minggu, setelah itu kita langsung berikan tas-tas yang memang real akan dipakai di company klien kita. Nah, di tahun lalu ada project dari Proxys, kalau tidak salah tahun lalu ya, atau 2 tahun lalu. Itu kita sebutnya workspace ya. Nah, workspace ini memang akan dipakai di internalnya Proxys, karena tadi kita lihat ya, Proxys ini kan sebenarnya universe-nya sangat banyak. Jadi dari jumlah employee-nya pun bahkan sampai ratusan. Nah, kita dapatlah ya, kita karena sebagai tim dari Proxys untuk software development-nya, kita dapat sebuah project dari Proxys untuk mengembangkan namanya workspace. Jadi singkatnya workspace itu adalah tempat kerja untuk seluruh lini bisnis di Proxys, mulai dari absensi dan lain-lain sampai nanti ke pengajuan cuti dan lain-lain ya. Jadi fiturnya cukup kompleks. Nah, dan itu dikerjakan oleh anak magang yang 2 tahun, 1 tahun yang lalu, Pak. Oke, mantap. Dengan sesuatunya, dengan sesuatu ya Mas. Maksud saya dengan sesuatu cuan sedikit begitu ya, dan seterusnya. Betul. Jadi kalau memang berjodoh dan berkesempatan magang di Techno Infinity ini, sudah dipastikan selama pengalaman saya bekerja di sini, anak-anak magang itu mendapatkan real project ya. Jadi ketika menghadapi masalah juga masalah yang real ya. Jadi bukan dummy problem seperti itu. Jadi teman-teman silakan semester 6 juga mungkin sudah masuk ada magang juga ya, atau mungkin kerja lapangan. Silakan untuk coba dicek ke Instagram kita. Oke, Techno Infinity. Oke deh. Ini menurut saya yang terakhir ini sesuatu yang harus ditelusuri ya oleh mahasiswa, harus ditelusuri dan seterusnya, mudah-mudahan berjodoh. Tadi kalau kata Mas Antoni bahasanya kalau berjodoh, insya Allah ke sana bisa bertemu dengan Mas Antoni, dengan Mbak Syarifah dan seterusnya. Apakah masih ada pertanyaan mahasiswa jam 2.30-an ini? Oke. Rasanya ini waktunya kita batasi sampai ini. Nah, kemudian ini berhubung, ini bos saya muncul nih, Mas Antoni, Mbak Syarifah, sebentar. Ini ada Mas Dawam. Halo Mas Dawam, cek. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dawam, monggo Mas Dawam. Ini saya serahkan, time is yours dulu lah ya. Monggo. Ya, mohon izin menyampaikan dulu, mohon maaf
karena hari ini sedang ada pekerjaan di rumah yang sangat tidak kondusif gitu ya. Jadi tadi nitip ke Pak Yudi untuk memulai dan memandu acara. Dan alhamdulillah tadi sudah interaktif sekali, saya dengar dari pertengahan jam 1 kalau nggak salah saya join, banyak pertanyaan yang mengalir dan alhamdulillah ya, jadi teman-teman bisa mengikuti kurang lebih bagaimana kehidupan sehari-hari dari seorang analis sistem atau sistem analis SA dan juga Mbak Sarifah ini kemarin Technical writer. ya beberapa bulan ya kita intensif berinteraksi di satu proyek bareng dengan Mbak Sarifah. Nah, tadi sudah share juga ya Mbak ya pengalaman di kilometer 126. Kalau yang ini belum di-share Pak. Oh belum di-share ya? Belum. Oh iya. Kalau Mas Antoni kemarin join juga nggak? Yang di sana? Enggak ya? Beda ya? Mungkin belum Mbak ya. Belum ya? Oh baru join ya? Iya, saya sekitar akhir Desember akhir 2022 sampai awal 2023 kemarin. Ya, jadi kurang lebih begitu bagaimana analis sistem bekerja dan juga bagaimana seorang technical writer membantu hal pekerjaan-pekerjaan detail ya terkait dokumentasi. Jadi teman-teman kalau untuk join atau bekerja, ini milestone awalnya bisa dari 2 role ini gitu ya. Yaitu di mana yang umumnya yang saya temui hampir untuk technical writer itu hampir semuanya perempuan gitu ya. Beberapa PMO atau Project Management Officer itu laki-laki ada, tetapi biasanya nanti setelah jadi technical writer bisa ke sana sih ya, jadi PMO, jadi ngurusin administrasi ya, Pak ya. Jadi teman-teman nanti kalau sudah bekerja, kita punya BTP ya sebagai inkubator sistem di Value untuk bisa merasakan atmosfer ke industri atau proyek-proyek di bidang software ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik dengan bidang ini, ayo silahkan. Saya juga termasuk tim dari fakultas untuk mengembangkan entrepreneurship ya di Fakultas Informatika. Jadi silahkan kontak saya untuk bisa join di project-project barangkali nanti kalau yang berpotensi akan saya orbitkan. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Yudi dan sudah men-backup. Tadi saya mohon maaf mendadak juga mengabarinya 1 jam sebelum karena iya, betul. Asumsinya saya jam 12 tuh udah nyampe rumah gitu ya, ternyata oh, jam gitu 12 ya. masih di Bancai tadi Pak. Oke. Jadi tadi alhamdulillah. Oke. Sebentar, ini untuk yang sebentar. Mana ya? Oke, ini dia. Yang form kehadirannya itu oh, iya. Betul. Yang ada di sini ya. Ini saya copas yang dari Pak Dawam ya. Iya. Oke. Gunakan link yang pertemuan kemarin untuk Oke, saya coba ke sini sebentar ya. Buat mahasiswa dan teman-teman semua sebentar, mohon maaf. Sebentar ya, yang mana ini ya? Mas Dawam yang mana ya Mas Dawam ya? Sebentar. Oh, ini dia. Oh, bukan. Sebentar. Ini bukan. Meeting URL. Sebentar ya. Oke. Sebentar ya. Mana ya Mas Dawam ya? Ya, sebentar saya bantu coba ya. Sebentar ya. Ini nah. Ini saya kesinikan dulu sambil menunggu Mas Dawamnya ini saya. Oke, silakan di on-kan dulu
di on kan dulu semua. Ini buat kenang-kenangan. Saya di Muncul saya